Rasulullah itu nggak ada zaman Rasulullah televisi, ya nggak? Allah bisa nggak memberikan televisi kepada Rasulullah? Bisa nggak? Kok tidak diberikan? Ya, berarti televisi tidak baik. Ya. Kalau umpama televisi itu baik, Allah akan kasih Rasulullah televisi. Orang Jepang bisa, orang Amerika bisa, orang Jawa pun juga pintar sudah sekarang. Jadi kita harus berpikir begitu itu. Kenapa Rasulullah tidak memberikan itu kepada Rasulullah? Berarti tidak baik. Zaman Rasulullah itu ada HP enggak? Allah bisa enggak memberikan HP pada Rasulullah? Nah, kenapa tidak diberikan? Karena tidak baik, wis pinter. Nek gak ngono kuwi gak pinter berarti. Nah. Coba kita renungi. Ini cara berpikirnya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika harta benda, padahal halal nih, harta benda halal 100%, datang berbondong-bondong ke Madinah dari seluruh dunia. Maka Sayyidina Umar itu nangis. Kenapa nangis? Katanya para sahabat, ini kan waktu syukur kok nangis. Kalau umpama harta benda berbondong-bondong ini bagus, tentu Allah akan berikan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Kok Rasulullah Abu Bakar tidak dikasih seperti ini? Kok yang dikasih saya? Apa saya lebih baik dari Rasulullah? Enggak mungkin. Ini pasti musibah ini. Padahal ini barang halal ini. Nanti jangan ada yang bilang HP itu apa haram. Pokoknya begitu. Pokoknya Rasulullah tidak, ya sudah. Ini barang halal 100%. Datang pada Sayyidina Umar nangis. Loh, kenapa tidak datang sama Rasulullah, kok datang sama saya? Ini jelas nggak bagus ini. Begitu cara berpikirnya pecinta Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kampung ini kita jaga, rumah-rumah kita hidupkan taklim, kita hidupkan amalan. Pasar-pasar, toko-toko, jalan-jalan, sawah-sawah, semua kita hidupkan agama, insya Allah, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, supaya kita bisa duduk bareng dengan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Di antara bentuk cinta pada Rasulullah, dakwah. Kita sebarkan agama itu, jangan mikir temboro saja, jangan mikir pesantrennya sendiri saja. Bagaimana seluruh pesantren hidup agama, seluruh pesantren hidup agama, hidup sunnah Nabi, hidup mujahadah untuk agama. Karena kalau pesantren itu walaupun namanya pesantren, tapi kalau tidak hidup suasana agama yang kuat, seperti saya ceritakan tadi malam itu, akhirnya nasibnya kayak itu, ada plang tulisan perguruan pencak silat internasional. Nah, isinya orang pijetan. Nah, bagaimana bisa jadi pendekar? Nah, wong isinya pijetan semua. Akhirnya jadi tukang pijet dan tukang dipijeti. Nah, namanya perguruan pencak silat yo, isinya wah, latihan jurus, ya enggak, pernapasan dari hidung, dari mulut, nah, kepuan, nah, jotosan, nah, banyak perguruan pencak silat. Lah kok perguruan pencak silat isinya orang pijetan, bisa jadi pendekar nggak kira-kira? Nah, nggak bisa. Ada plang tulisan camp tentara
Kopassus Nasional Indonesia. Nah. Tapi di situ tidak dilatih jadi tentara. Nah. Akhirnya orangnya itu Masya Allah kurus-kurus, bengkring, loro-loronen, pilek. Nah. Bagaimana suruh perang? Nah. Belum perang aja sudah sakit. Nah. Ini keadaan pendidikan umat Islam di Indonesia itu. Katanya pendidikan agama, tapi di situ tidak diajari bagaimana mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Akhirnya timbullah orang-orang banci, setengah-setengah, gagah jelita. Ngomongnya pinter, Quran hadis pinter, bengi turu wae, gak ono mujahadah. Maka kita sebarkan agama ini ke seluruh tempat di seluruh dunia ini. Insyaallah ini kita niatkan. Di antara bentuk cinta kepada Rasulullah, hidupkan masjid kita dengan amalan Rasulullah SAW. Masjid itu pagi hidup, sore hidup, malam hidup, begitu masjidnya Rasulullah. Kalau para sahabat itu mau ke pasar, mampir ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, pergi ke pasar. Nanti kalau pulang dari pasar, ke masjid dulu juga, baru pulang ke rumah. Ada sahabat yang sudah tua, pikirannya sudah tua ya. Ke pasar, habis belanja langsung pulang. Sampai di rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa? Lupa belum sholat di masjid tadi saya. Langsung balik ke masjid, sholat ke masjid, baru pulang ke rumah. Itulah masyarakat Madinah. Sekarang saya tanya orang Temboro ini, yang pulang dari pasar atau berangkat ke pasar, ke masjid dulu sholat 2 rakaat, sudah ada belum? Bukan enten Pak nih, ajeng teng pasar, teng masjid liyen sholat 2 rakaat, enten napa dereng? Kita dereng enten kita. Nah. Nek mulai dienteni, mulai dinten iki terus ndi? Niku ora nggih mboten angel to niku. Nang pasar salat sik nang masjid. Napa meneh niku? Pasar sedhep masjid niku, Al Amanah niku. Nah, nang mriku salat dhisik. Mengki insyaallah teng pasar iku mbeton nur teng pasar niku. Sehingga wong liya mboro sing mlebu pasar sing napa niku rambuté enten genine niku. Nah niku mungkin harus dadi anyep terus ditutupi. Dan ning genine ya ora iso ditutupi to, kobong kabeh kok. Nah niku sebabe nah kita niki anu yo cek kepanasan. Mengki disolati dhisik terus nek nang pasar. Mulih ke pasar, salat sik 2 rakaat ndonga. Ya Allah nyen paring hidayah umat niki, khususnya tiyang pasar-pasar niku. Insyaallah kita niat nggih. Nah, ngoten niku. Masya Allah. Wong-wong biyen, orang-orang zaman dulu itu, katanya ceritanya ayah saya, orang Temboro ini, itu kalau ke sawah, terangkil ini, dulu sawah ini, terangkil ini, kalau ke sawah, itu terus nanti jam 9, ke kali bawah itu mandi ya, terus sholat duha, setelah itu sarapan. Ini sarapannya itu jam 10, zaman dulu itu begitu. Itu ceritanya saya itu, saya belum tahu. Dan ayah saya itu dikasih arahan sama mbah saya itu aneh arahannya itu. Pokoknya kamu kalau di kali itu sholat, apalagi kalau di kali itu ada batu-batu yang kelihatannya halus itu, kamu sholat di situ. Barangkali Nabi Khidir pernah sholat di situ, kamu dapat berkahnya, katanya begitu. Sehingga anak kecil digitukan, oh seneng. Akhirnya di kali itu sholat. Ini kok ada batu halus ini. Nah, mungkin
Nabi Khidir pernah di sini sholat di situ akhirnya. Itu ajarannya orang-orang dulu itu kayak begitu kepada anak-anaknya. Akhirnya anaknya jadi anak yang baik, senang ibadah. Kita begitu insya Allah ya. Jadi subhanahu wa ta'ala, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah ini kita bawa setiap waktu, setiap saat. Di mana saja banyak baca selawat, ya. Di mana saja hidupkan sunnah, di mana saja meneruskan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mulai kan? Saniki ndonga Bang nggih. Jadi ini santri-santri semua yang hadir di sini, habis doa ini langsung ke kompleknya masing-masing. Mana iso ikut? Langsung ke kompleknya masing-masing, nanti ada selamatan di kompleknya masing-masing. Manisyo toh. Kecuali santri manisyo. Santri manisyo yang kecil-kecil itu nanti makannya di sini. Kasihan nanti ke sana kelaparan nanti dia. Yang santri manisyo makannya di sini. Yang lain-lain berangkat ke kompleknya masing-masing, khidmat di sana. Dan kecuali anak desa Temboro dan undangan mungkin mantun donga diaturi lenggah rumiyin enten mriki dihari sarang-sarang enten mriki. Terus santri-santri ini hari ini sore nanti itu acaranya bikin selawatan di halakahnya masing-masing. Jadi sore nanti pelajaran kelas prai. Alhamdulillah bagaimana maksudnya? Pelajaran kelas prai gantinya selawatan untuk memurupkan, menyalakan api cinta kita kepada Rasulullah SAW. Katanya Habib Ali Al-Habsyi di Simtud Durar itu, saya di surga itu kalau nggak ketemu Nabi saya nggak seneng kok. Saya itu senang masuk surga itu karena Rasulullah itu ada di situ. Ya saya senang ke situ. Mau Rasulullah itu nggak ada di situ, saya nggak mau masuk. Ini kalau bukan karena maulid itu nggak akan saya peraikan tuh kelas. Tapi gara-gara maulid demi cinta sama Rasulullah ya sudahlah, biar agak gembira ini anak-anak. Insyaallah ya. Maghrib sudah mulai ngaji lagi. Untuk mencintai Nabi juga ngajinya. Bukan untuk meninggalkan Nabi. Tidak ada meninggalkan Nabi. Salawat yang untuk mencintai Nabi, ngaji juga untuk mencintai Nabi, dakwah juga untuk mencintai Nabi. Bukan hanya itu saja, kita ingin mati bersama Nabi di Madinah Al-Munawwarah.